Terus saya lihat ada penjual kerupuk gitu ya, penjual kerupuk. Saya tertarik mau beli kerupuknya gitu. Saya panggil, bang sini gitu kan. Jadi dia datang. Saya tuh langsung curiga nih, kok dia nih pakai kopiah, tapi matanya sipit gitu. Sipit ya. Tangan bisa bagus, kaki masih bagus, mata masih bagus kan, mulut bisa ngomong. Aku cari sendiri, Pantang minta uang sama orang lain. Aku cari sendiri gitu. Jadi saya tanya, kau jadi nikah enggak sama perempuan itu? Enggak jadi, Ce, katanya. Kau masih sholat enggak? Saya tanya gitu. Enggak, Ce, dia bilang gitu. Lah, saya bilang gitu kan. Jadi, kenapa saya bilang gitu? Kau enggak sholat, saya bilang gitu kan. Itulah, Ce, katanya, gara-gara perempuan itu. Janji Allah akan merubah hidup seseorang jika seseorang itu mau berubah. Nah, caranya apa? Menjalankan perintah-perintahnya, sholat 5 waktu, gitu ya. Nah, kalau ada rezeki sedikit nggak apa-apa, belajar sedekah, belajar Rajin dia infak. sedekah, Bang. Masya Allah. Rajin dia sedekah. Kalau Fatihah bisa sikit-sikit lah. Oh bisa, boleh nggak saya dengar nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Ilham dan bersama Cece Yana. Cece Yana ini nama aslinya Lim Cuina, dan beliau ini adalah pembina mualaf di wilayah Kabupaten Kuburaya. Nah, ada video shortnya Cece Yana ini yang viral dan banyak sekali para sahabat ini menanyakan salah satu cerita dari Cece Yana tentang seorang mualaf. Nah, mualaf ini keunikannya adalah dia ini penjual kerupuk. Ya, Ce ya? Iya. Nah, inilah namanya Alau. Sering dipanggil Alau. Alau. Sering kawan-kawan panggil aku Alau. Nama aslinya? Nama asli saya tuh Atho namanya. Nama saya Islam tuh Muhammad Sawaludin. Muhammad Sawaludin. Namanya keren ini, Ce. Ce, saya mau nanya, Ce. Pertama kali Cece ketemu Alau nih bagaimana ceritanya, Ce? Kan pada siang itu tuh saya tuh pergi ke tempat kawan buka toko gitu ya. Jadi saya tuh beli barang. Selesai beli barang, saya mau pulang. Begitu saya naik mobil gitu ya, terus saya lihat ada penjual kerupuk gitu ya, Saya tertarik mau beli kerupuknya gitu. Jadi setelah saya panggil, bang sini gitu kan. Jadi dia datang. Saya tuh langsung curiga kok dia nih pakai kopiah, tapi matanya sipit gitu. Sipit ya. Saya langsung tanya, bang maaf, Chinese ya? Saya bilang gitu. Ya, Ce, ya katanya kan. Dan karena saya buru-buru, nah ini nomor HP saya bilang gitu. Kalau nanti tolong hubungi ke nomor ini. Tanya sama yang kakak itu, saya bilang, tanya alamat saya, dia tahu, saya bilang gitu. Feeling saya tuh udah ngatakan gitu, kayaknya dia nih ada apa deh. Perlu bimbingan. Iya, butuh bimbingan. Feeling saya tuh udah berkata lain gitu kan. Saya langsung pikir saya titip nomor HP biar dia menghubungi. Kalaupun dia tidak menghubungi saya akan lacak sendiri. Saya lacak sendiri, cari tahu sendiri, dan insya Allah karena masih sekitaran jalan yang sering saya lewati, insya Allah saya bakalan bisa dapat. Karena seringnya gitu. Memang alhamdulillah dia langsung cari memang ke lokasi yang saya tujukan tadi kan. Rumah ke kawan Cece tadi. Iya, ke kawan tadi. Jadi dia cari, akhirnya kawan bilang alamatnya di ini gitu kan. Dan alhamdulillah memang datang nih, Alau ini datang. Oh, datang ke rumah kawan Cece Yana. Bukan udah dapat alamat, dia datang langsung ke rumah. Oh, datang ke rumah Cece Yana. Langsung datang ke rumah. Ngobrol panjang. Kadang dia kalau datang saya tanya, udah makan Lau? Belum gitu kan. Ya saya kasih makan gitu kan. Dia memang enggak pernah ngeluh, Bang. Ini dia nih memang semangat kerjanya memang luar biasa, dan juga dia enggak pernah ngeluh kalau ketemu. Saya tanya, Alau punya uang enggak? Walau dia punya 2.000, dia bilang, punya C 2.000 ini gitu. Saya mau nanya nih, Ce. Alau ini udah bisa sholat belum? Masih mau belajar, bisa ikut imam sholat, bisa ikut imam, bisa. Berarti belum bisa sholat ya? Masih ikut imam. Berarti masuk Islamnya tahun berapa nih? Udah lupa dah, udah lama dah, soalnya udah lama dah.
Kira-kira berapa tahun? Ingat nggak? Masih COVID aku Dia kurang masuk paham, Islam. Bang, karena dia nggak tahu baca tulis. Oh iya, Alau ini tidak bisa baca Nggak bisa baca tulis. tulis. Nah. Jadi kalau ingin komunikasi, kan Alau punya handphone. Iya. Jadi cara komunikasinya bagaimana nih, Ce? Saya pakai voice note, dia paham gitu, walaupun dia jawab tuh hanya sepatah gitu kan, atau saya telepon langsung. Oh, gitu. Iya. Dan sekarang masih jual kerupuk? Enggak juluk-kulupuk lagi. Aku udah kerja di gudang di beras. Gudang beras. Gudang beras. Itu sebagai apa di sana? Saya bagian OB. Tugas-tugasnya apa? Tugasnya bersihan gitu, kemas-kemas gitu, cuci mobil bos apa gitu. Itu dibayar per hari atau per bulan? Per hari. Per hari berapa tuh? Kok boleh tahu? Satu hari Sikban. Cikban. Nah. 70.000. Cikban tuh 70.000, Ce. 70.000. Itu bahasa cek apa kek ya? Iya, bahasa K. Kek ya. Oh, iya. Itu dibayar cikban 70.000 itu cukup tuh untuk Alau. Kadang-kadang tak cukup sih, kadang-kadang bisa kita mau beli untuk rokok apa. Oh, ngerokok. Tak boleh ngerokok. Asing ngerokok. Nanti giginya habis semua. Oke. Kalau bisa jangan ngerokok, makan enggak cukup. Bisa enggak berhenti? Kalau mau berhenti payah juga. Itu bisa kawan-kawan mau rokok enggak? Bilang enggak gitu. Kawan-kawan rokok enggak gitu. Kita ambil payah, kita ambil susah. Oke. Kalau makan ada merokok, makan. Cukup nggak tuh, Cikban? Kalau makan sih cukup lah, kadang-kadang cukup lah. Biasa kalau aku tidak ada duit, aku pinjam sama pengawas biasa. Pengawas. Pinjam sama pengawas, aku gajian hari Sabtu, belum bayar gitu, bayar pengawas saya gitu. Berarti sering minjam uang ke pengawas berarti. Cece udah lama nih ya memantau, mengawasi perkembangan dari saudara kita nih Alau. Apa keunikan dari Alau nih, Ce? Keunikan dari Alau nih, pertama Alau ini kan memang giat, memang pekerja keras gitu ya, pekerja keras. Dia memang suka bantu orang, nolong orang gitu, walaupun tanpa dibayar lah gitu kan, dia cuma dikasih makan. Dan Alau ini memang tidak pernah untuk meminta bantuan ke siapapun, atau istilahnya dia dengan saya udah dekat lah gitu ya. Tidak pernah tuh, Ce, aku minta uang atau apa gitu tuh tidak pernah. Memang tidak pernah. Memang tidak pernah minta uang ya? Tak pernah, aku memang tak pernah minta uang sama orang. Bisa ada orang tanya aku, kawan-kawan yang dulu masih belum Islam kan, masih Kristen kan, tanya aku udah makan belum? Toh, aku bohong, udah. Aku tak enak kita ngomong buka mulut belum gitu, tak enak. Malu ya? Malu gitu. Punya harga diri ya? Harga diri kan. Tangan bisa bagus, kaki bisa masih bagus, mata masih bagus kan, mulut bisa ngomong. Aku cari sendiri, pantang minta uang sama orang lain. Aku cari sendiri gitu. Oke, nah ini ya, hebatnya Alau ya, dia tidak mau meminta-minta, tidak mau mengemis, dia pantang ditanya udah makan belum, dia menjawab sudah walaupun dia sebenarnya belum makan gitu ya. Sering gitu, kelaparan. Sering memang udah sering dah. Tinggalnya di gudang beras juga? Bukan, tinggal di Kampung Arang. Numpang di belakang masjid. Oh, numpang Di belakang masjid. di belakang masjid. Berarti sekarang Alau tinggal di belakang masjid. Seorang tinggal di seorang di belakang masjid. Berarti di bagian masjid, di bangunan masjidnya, atau terpisah dari bangunan masjidnya ini? Dekat sih, ndak jauh dekat masjidnya. Itu ngontrak atau numpang? Numpang, memang ada tempat tinggal, memang macam kunopo gitu. Nah, berarti masih bagian masjid, kayak model ada ruangan kecil lah gitu. Macam pendopo ya. Iya. Macam simpan barang-barang gitulah. Kayak gudangnya masjid lah gitu misalnya. Itu nggak perlu bayar ya? Nggak perlu bayar gitu. Artinya kan kalau dekat tinggal masjid, artinya bisa sholat dong. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak bisa. Ya, kenapa? Kalau nggak sholat tuh kenapa? Kadang-kadang kita mikir masih banyak dosa apa, kita mikir masih lawan kawan-kawan, misal lawan pengawasnya apa gitu. Memang pengawas saya memang mulut kita hatinya nggak bisa gitu.
sering dimarah pengawas. Kawan-kawan apa nih sering dilawan maksudnya apa, Ce? Sering tengkar sama kawan gitu. Sering diejek gitu. Sering diejek gitu lah lagunya lah. Si kawan kan sudah kita bantu bersihkan dah no gudang do ada beras nyapu lah nanti nampak bos marah. Kau udah nyapu udah bersih kau kotor lagi. Kita mikir kan lawan kita tuh dapat dosa gitu. Ya, jadi menyesal gitu ya. Kita mikir dulu menyesal gitu. Kita menyesal. Memang kita kawan kita mau baik sama kita. Biar gitu nampak bos tidak kotor gitu, nampak bos tidak marahkan aku gitu. Oh, gitu. Yang buat Algo tadi sedih itu apa? Saya sedih memang saya tak orang dipulihkan, tak orang dibimbingkan apa. Kita mau cari teman. Dulu kita mikir mau cari teman tak boleh kan, orang tua tak boleh kan. Oh gitu. Jadi Algo ini sekarang nih perlu bimbingan, perlu teman ya. Dan yang membimbing ini teman ini Algo belum mendapatkannya ya? Belum mendapatkan. Belum mendapatkannya. Belum dapat. Oke, nah ini sarannya ya dari kami, dari Cece, Yana, dari saya. Jangan tinggalkan sholat, walaupun banyak dosa, justru sholat itu untuk menghapus dosa-dosa kita, ya. Kalau Algo belum bisa bacaannya, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Cina juga nggak apa-apa. Kalau Fatihah bisa sedikit-sedikit lah. Oh bisa? Boleh nggak saya dengar nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu kok bisa? Itu kan bahasa Arabnya ya. Bahasa artinya Algo tahu nggak? Nah, Belum tahu. kalau belum tahu, Algo juga baca ya. Itu kan doa itu. Algo ini kan Bang, pertama Algo ini kan enggak tahu baca tulis ya. Oh iya, nggak tahu baca tulis. Jadi Algo belajar menghafal Al-Fatihah itu dari mana? Kan Algo nggak bisa baca tulis. Ikut imamnya. Dengar Biasa gitu. ikut imam. Misal kita ikut paling kan tidak keluar suara. Tidak ikut suara gitu. Bisa ikut imam. Algo ini pernah kenal dengan perempuan lah nih gitu ya. Wanita. Wanita lah gitu kan. Dan wanita itu tuh memang juga perantauan nih. Algo nih udah benar-benar mau menikahi perempuan itu kan. Algo tuh datang, ngajak si perempuan itu ke rumah, dia bilang, "Yuk pergi ke rumah Cece aku yuk," gitu kan. Maksudnya ke rumah Cece Yana? Ya, ke rumah saya gitu kan. Kita ke rumah Cece aku yuk, katanya. Nanti kalau kita mau nikah, nanti biar Cece yang uruskan gitu kan, katanya. Wanita itu tuh muslim gitu. Cuman anaknya orangnya itu agak gagu. Gagu ini Iya, apa ya? Setengah dibilang bisu, enggak bisu gitu Bang. Tapi omongannya tuh masih susah didengar gitu kan. Tapi alhamdulillah waktu ketemu dengan saya tuh bisa sih saya interaksi dengan dia kan, ngomong, saya tanya, benar mau sama Algo? Benar, dia bilang gitu, mau sama Algo benar. Jadi akhirnya tuh waktu itu dia kan enggak pakai kerudung gitu kan. Saya nasihati ke Algo kasih tahu nih, Cece aku bilang katanya kau kan Islam. Jadi kalau kemana-mana dia bilang harus pakai kerudung. Iya ikut, si perempuan ini ikut gitu kan. Datang ke rumah udah pakai kerudung, udah bagus, udah bagaimana gitu kan. Akhirnya tuh saya tidak ada dengar cerita dia karena waktu itu handphone saya hilang Bang, hilang dicuri orang gitu kan. Hilanglah kontak saya dengan dia nih kan, karena untuk menghubungi dia juga waktu itu dia tidak punya HP nih, juga tidak punya handphone. Karena dia juga ada jualan kerupuk, jadi saya tuh tidak dapat komunikasi dengan dia, mau cari dia di mana gitu kan. Jadi akhirnya selang berapa lama gitu hilang kontak saya dengan dia. Saya coba ke tempat yang memang saya pernah arahkan Algo gitu kan. Saya bilang, "Kak tolong kalau ketemu sama Algo, tolong kasihkan nomor saya, suruh Algo hubungi saya." Saya bilang gitu. Setelah itu Algo telepon, "Ini aku Algo," dia bilang gitu kan. "Oh iya," saya bilang gitu. Jadi saya tanya, "Kau jadi nikah enggak sama perempuan itu?" "Enggak jadi, katanya. "Kau masih sholat enggak?" Saya tanya gitu. "Enggak, dia bilang gitu. "Lah," saya bilang gitu kan.
Jadi kenapa saya bilang gitu, kau ndak sholat, saya bilang gitu kan. Itulah C katanya, gara-gara perempuan itu, istilahnya kan dia masih lemah nih bang, gara-gara perempuan itu C katanya aku rusak C, dia bilang gitu kan, aku ndak sholat lagi. Lau, saya bilang gitu, ndak bisa cara gitu lau, dengan keadaan situasi apapun, saya bilang kau ndak sholat. Iya C, ya, dia bilang gitu. Kalau masih bisa wuduk kan, wuduk bisa C, dia bilang. Terus kalau masalah sholat, saya bilang gitu, kalau imam aku bisa C, kalau sendiri enggak, dia bilang. Jadi setelah itu ceritalah dia nih kan, cerita dia nih. Jadi saya dengarkan cerita dia gitu kan. Waduh, saya bilang. Jadi saya bilang gini, Lau, sekarang saya bilang kau percaya enggak dengan sholat segala permasalahan kita tuh bisa teratasi? Iya C, dia bilang gitu kan. Nah, Allah yakin enggak kalau Allah sholat, Allah perbaiki hidup Allah? Iya C, dia bilang. Terus Allah yakin enggak kalau Allah sholat, Allah kasih Allah jodoh yang terbaik? Iya C, iya, dia bilang gitu. Nah sekarang Cece enggak mau tahu. Allah kan bilang enggak bisa sholat sendiri. Sekarang Allah kerja di mana? Saya bilang kerja di gudang C. Di gudang ada sholat enggak? Di gudang ada sholat C, tapi perempuan, dia bilang gitu. Yang cewek-cewek kantor sholat, dia bilang gitu kan. Oke, bilang gitu. Masjid jauh enggak dari situ? Saya bilang enggak. Nah sekarang Cece enggak mau tahu ya, saya bilang gitu. Allah harus sholat. Setiap Allah pergi kerja, Allah harus bawa sarung. Terus pada saat Allah dengarkan azan, Allah pergi minta izin untuk pergi ke masjid. Tuh. Udah dilakukan belum arahan dari Cece Yana? Kemarin bisa Jumat aja itu. Hari Jumat, hari-hari biasa. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada gitu. Tapi diizinkan nggak sama pengawas? Kan pengawas kan kurang ada gudang bisa dia keluar biasa. Oh, Jadi dia tidak berani gitu, tidak berani keluar. nggak berani keluar. Oke, jadi yang dikatakan Cece Yana kan jangan tinggalkan sholat, ya. Nah itu jangan tinggalkan sholat. Janji Allah, Allah akan merubah hidup seseorang jika seseorang itu mau berubah. Nah caranya apa? Menjalankan perintah-perintahnya, sholat 5 waktu, gitu ya. Nah, kalau ada rezeki sedikit nggak apa-apa, belajar sedekah, belajar Rajin dia infak. sedekah bang, Masya Allah. rajin dia sedekah. Kadang pun kalau dia tidak ada makan, dia WA tuh bukan itu, cuma kirimkan foto gitu kan, bahwa dia tuh cuma beli nasi sama sayur gitu. Tapi yang masalah sholat itu tetap tuh, kadang saya tekankan kan, pokoknya Cece nggak mau tahu mulai sore ini Allah udah harus sholat kembali. Iya C, dia bilang gitu. Nah makanya kadang kalau udah saya dengar azan tuh, saya langsung voice note ke dia, Allah udah sholat, udah C gitu. Allah ada bekal kain, ada C. Jadi saya kontrol terus bang, saya kontrol terus dia dari jauh gitu. Harapan Allah ke depannya apa nih, keinginan Allah? Keinginan saya sih memang mau jadi orang sukses gitu. Sukses ya, orang sukses. Memang saya inginnya orangnya jadi orang baik. Orang baik, dapat jodoh baik. Biar orang tua saya Yang bisa nuntun Allah ya. orang bisa nonton saya, biar orang tua saya dimanapun memang saya memang hadapi gitu. Memang saya duduk dari kecil memang di pelasa orang tua saya, ditekan ini tak boleh mana-mana, dikurung di rumah tak boleh mana-mana. Jadi tak boleh pergi, nggak boleh pergi kemana-mana. tak boleh pergi rumah sama kawan-kawan lah, punya lah. Oke. Orang tua Allah ini mendidik Allah secara keras ya, secara keras, tidak boleh tidak boleh pergi kemana-mana. Mungkin karena Allah ini anak istimewa ya. Orang tua mungkin saking sayangnya mendidiknya agak keras gitu. Dan itu membuat Allah mungkin tidak betah berada di rumah ya. Nah sekarang Allah ini termasuknya Allah ke dalam Islam kan juga tidak disetujui ya sama orang tua, sama keluarga. Sehingga ketika proses mengubah identitas di kartu identitas juga pada saat itu dibantu sama Cece Yana ya. Kami udah coba bantu untuk komunikasi dengan orang tuanya, meminta kopian kakak gitu kan. Tidak dikasih. Tidak dikasih bang, itu malah waktu itu sampai sempat istilahnya mau kelahi gitu kan. Tapi karena menghindari itu kan ngalah lagi istilahnya kan. Memang jadi akhirnya udah Allah ini luntak lantung memang dia udah memang
Ya enggak ada apa namanya, enggak ada identitas, memang enggak ada identitas gitu kan. Tapi akhirnya identitas itu bisa dibuat lah ya. Bisa. Nah, Alhamdulillah, dengan dan sekarang KTP Alau pun udah Islam udah gitu. Islam. Oke, Alau aslinya Alau dari mana, Alau? Dari Mampawa. Mempawah. Jadi orang tua sekarang di Kabupaten Mempawah. Iya. Di saya orang tua saya ikut abang di Sungai Dalam di sini. Di Serdam sini. Oh, masih di di Serdam. Sungai Raya Dalam. Oke. Papa saya kan udah tua. Jadi semenjak Alau masuk Islam ini, Alau ini tinggal sendirian sebatang kara, tinggal di dekat masjid. Ya, alhamdulillahnya tinggal di dekat masjid. Dan menurut Alau ini, Islam ini agama yang bisa menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Dan banyak katanya saudara-saudara di Islam yang bisa bantu dia gitu. Katanya kalau dia pengen mau nikah nanti atau dia mati nanti. Jadi kalau terjadi apa-apa, ini seperti cerita Ama Griffin ya. Cerita Ama Griffin. Jadi Alau ini meyakini jika dia masuk Islam bahwa banyak saudara-saudaranya yang Muslim yang nantinya akan membantunya. Kalau beliau ini sudah meninggal atau dalam keadaan susah, saudara-saudara Muslim lah yang akan membantu Alau. Itu keyakinan Alau. Kita sebagai saudaranya Alau, nah karena kita sesama Muslim, kita wajib sekali membantu saudara kita. Ya, ini Sawaludin atau Alau. Nah teman-teman, alhamdulillah sekarang Laskar Tujuh Langit ini dibantu dengan Cece Yana. Nah ini bagi teman-teman yang bertanya kenapa Cece Yana ini sering tampil nih di Laskar Tujuh Langit. Ya, alhamdulillah Cece Yana ini sekarang sudah aktif dan membantu tim Laskar Tujuh Langit dalam pembuatan konten-konten dakwah, terutama konten-konten dakwah mu'alaf. Dan alhamdulillah channel Laskar Tujuh Langit ini sudah mendirikan yayasan. Nah, nama yayasannya ini Laskar Tujuh Langit Indonesia. Dari yayasan inilah mendirikan lagi sebuah Baitumal. Nah, namanya Baitumal Tujuh Langit. Dan Baitumal Tujuh Langit ini menerima dan menyalurkan infak sedekah ataupun zakat dari para penonton. Yang dimana infak sedekah dan zakat ini akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, Alau inilah contohnya. Nah, Alau inilah contohnya. Alhamdulillah sekarang ini bawa hadiah ya, Ce ya. Ini hadiahnya, nah, tampilkan Ce. Nah, ini alhamdulillah ada beras dan sajadah. Ya, ini sudah ada sajadah belum? Belum ada. Nah ini sajadah, ya. Jadi jangan lupa sholat ya. Ini ada sajadah dari orang baik. Jadi dari penonton Laskar Tujuh Langit ini berinfak sedekah. Nah ini kami belikan sajadah. Dan ini ada beras 5 kg juga dari Baitumal Tujuh Langit. Dan ini semoga berkah ya Lau ya. Bisa masak kan? Bisa, cuman tuh tak ada tempat masak tak ada. Oh, karena dia kan cuma numpang tidur ya. numpang tidur. Jadi selama ini beli makanan jadi ya? Beli. Bisa kadang-kadang makan, bisa kadang-kadang tak ada. Oh. Nah, tadi kan saya dengar dari Cece Yana kan Alau mau nikah tapi nggak jadi, ya. Nah, Alau minta sama Allah, minta jodoh yang terbaik. Semoga Allah pertemukan Alau jodoh yang baik, orang-orang yang baik yang bisa menjadi teman Alau dan yang bisa membimbing Alau. Ya, kalau ada masalah nggak apa, jangan sungkan menghubungi Cece Yana. Ya. Nah, dan satu lagi ya, Ce ya. Jadi Cece ada informasi bahwa Alau ini keahliannya adalah di berniaga. Iya. Ya, seperti Rasulullah. Oh iya. Nah, jadi solusi kedepannya ini saya pikir semoga kami mempunyai cukup anggaran di Baitumal. Nah ini kita coba nanti insya Allah kita modalkan Alau untuk berniaga ya. Alau pengen jualan lagi enggak? Saya sih boleh gitu. Memang saya tuh dari dulu saya memang pengen ada duit, memang mau jual sendiri gitu. Tapi tentunya tak ada gitu. Pengennya tuh misalnya mau jual apa gitu. Pengen mau jual apa lah Alau tuh? Mau dagang apa gitu? Pengen saya sih jual apa lah, pokoknya lah ada. Jual yang apa bisa dijual lah. Seperti ini ya, minum-minuman saset gini ya. Ke warung gitu ya. Warung ya. Gitu lah. Kalau kemarin jualan kerupuk kan keliling ya, jalan kaki. Nah, keliling jalan kaki. Alau kan memang nggak bisa pakai kendaraan bang. Nggak bisa naik motor Nggak juga. bisa. Jadi dia tuh kalau jualan misalnya jaraknya sampai berkilo-kilo jauhnya pun memang dia pakai pikul gitu kerupuknya tuh. Ya, insya Allah nanti kita coba buat program usaha yang tepat untuk Alau apa. Semoga nanti ada rezeki untuk Alau jualan ya. Tapi nanti kita lihat, kita nanti diskusi juga dengan pengurus Baitumal ya, program apa yang tepat untuk Alau. Ya. Nah,
Demikianlah kisah singkat Alau ataupun Sawaludin. Ya, ini mohon maaf kami terbiasa memanggil Alau gitu ya. Nggak apa-apa ya Lau ya. Lebih enaknya tuh Alau gitu. Ya, biasa Sawal. Udah biasa dah. Nah, tapi kita ya panggil Sawal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin mendukung program dakwah kami, teman-teman bisa langganan channel Asia Tujuh Langit, berinfak atau sedekah di Baitulmal Tujuh Langit. Nah, saya Bang Ilham dan Saya Cece Yana. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.